Ya, shalom. Selamat pagi. Oke, saya mau cek sound dulu ya di YouTube. Ya, apa sudah bisa jelas suaranya? Bentar, saya buka itu. Oke, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan berdoa. Shalom. Ya, selamat pagi. Saya mau dengan kasih supaya berdoa ya. Pak Made ya, dengan kasih ya berdoa ya. Baik, Pak. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa dan kasih kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat.
Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, dan berkat-Mu begitu berlimpah kepada setiap kami. Tuhan Yesus, berkati Yepta Ministry Tuhan, berkati pelayanan Bapak Pastor Jonas. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan. Saat ini juga kami mau mendengarkan sebentar sabda firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami pengertian-Mu yang penuh syukur Tuhan, yang penuh sukacita Tuhan, untuk dapat kami memahami kehendak-Mu dan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Made. Sama-sama. Ya, mari kita berdoa, menyanyikan pujian saudara. Kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku Tuhan, menyembah-Mu. Ku mau berikan hatiku, ku berikan jiwaku, segalanya, segalanya. Segalanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku,
terjadilah Engkau ajaib, Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, oh Yesus, ajarku mengerti, ajarku mengerti, ajarku percaya rancangan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Bapa yang ajaib. Oh, bimbinglah jalanku Tuhan, bimbing hidupku. Oh, Engkau sungguh ajaib, heran perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Oh, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Dengan iman percaya, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Bapa, segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Mu, sebab ku percaya Engkau Bapa yang ajaib. Rancangan ada di dalam, rancangan-Mu dalam
Oh, rancangan-Mu yang terbaik. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, Yesus. Tidak hanya dalam keadaan baik, tidak hanya dalam keadaan yang sehat, hidup kami diberkati Tuhan. Apa yang kami inginkan bukan karena itu Tuhan. Kami baru mau mengatakan bahwa Yesus baik. Kami baru mau mengatakan bahwa Engkau baik. Tetapi dalam segala keadaan apapun Tuhan, ku tetap mau berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Sebab hidupku ini Tuhan, karena kemurahan-Mu, hidupku ini karena kasih karunia-Mu Bapa, bukan hasil perbuatan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih, Kau sudah menghiasi hidupku Tuhan. Kau sudah menyatakan kemurahan-Mu dalam hidupku. Semua karena kasih-Mu. Hidupku ini Tuhan, sampai hari ini itu berkat kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi karena kasih-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu. Saat ini kami mau belajar Tuhan, belajar firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa. Berikan hikmat Tuhan untuk kami mengerti. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar perkataan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai saudara, ini kan melanjutkan tentang kisah Ayub kemarin. Saya buka Alkitab. Ya, kemarin sampai mana ya? Oh ya, tentang Ayub yang naik banding ya. Jadi saudara, ya kemarin kita bawa teman-temannya Ayub ini ya, kalau nggak salah ya. Teman-temannya Ayub ini sukanya ngompori, ya. Teman-temannya Ayub suka menghujat. Tetapi saudara, di balik itu teman-temannya juga berkata baik, ya. Dia mengatakan kepada Ayub, ya, selain teman-teman ini menghujat, mengatakan Yob dosamu ini apa, suka menghakimi dan bla 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 yang dilakukan temannya. Tetapi di sisi lain temannya ini mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami besar kuasanya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ya, saudara, di ayat 3
pasal 37 ayat yang ke-23 ya. Dan ia tidak menindasnya. Tuhan Yesus tidak akan pernah menindas hidup kita. Sebab dia mengasihi kita, saudara. Kita ada sampai hari ini, detik ini, itu karena kasih Tuhan. Bukan kehebatan kita. Ya. Nah, saudara, kita juga belajar ya kemarin bagaimana kita jadi orang anak Allah itu. Jangan kita suka menghujat orang. Jangan mudah mencaci maki orang. Dan Tuhan itu nggak suka. Ya. Nah, sebelumnya kita belajar di Amsal kemarin ya. Di Amsal 6. Tuhan itu nggak suka. Ada hal-hal 7 yang Tuhan nggak suka itu. Nah, saudara, mari kita belajar kembali. Ya, di Ayub ayat yang pertama, ayat 21 sampai 23 di sini katakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Jadi saudara, disinilah Ayub mulai mengutuki. Nah, saat ini atau hari ini kita belajar di ayat yang saya ada catatnya. Ayub sudah mulai ya, dengan masalahnya bertubi-tubi yang dia hadapi. Nah, yang awalnya Ayub mengatakan bahwa dirinya orang yang saleh. Ayub mengatakan bahwa dirinya orang yang jujur. Ayub yang mengatakan bahwa dirinya orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, ketika masalah terus bertubi-tubi dalam hidupnya, nah ini hatinya ini mulai. Ya. Di ayat yang Ayub yang ketiga, pasal yang pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Wah, ini yang pertama. Ya. Yang pertama Ayub lakukan apa, saudara? Dia mengutuki hari kelahirannya. Nah, banyak orang-orang Kristen juga mengatakan, buat apa Tuhan aku dilahirkan kalau aku harus menderita begini? Betul? Banyak mengatakan, banyak yang mengutuki hari kelahirannya. Buat apa? Saya pernah, saudara, jujur. Saya pernah mengatakan seperti ini. Buat apa Tuhan aku hidup kalau aku harus menderita seperti ini? Buat apa? Ya, ini yang pertama Ayub lakukan. Dia mengutuki hari kelahirannya. Yang kedua, di Ayub 10 pasal yang pertama, aku telah bosan hidup. Wow. Dia mengatakan aku bosan hidup. Nah, banyak orang juga mengatakan mengutuki dirinya sendiri, aku bosan hidup. Ya, mati tenan kapok. Ya kan? Sebab lidah ini ada kuasanya, perkataan. Ya. Mati tenan ngomong apa, kalau orang Jawa bilang nyempatani dirinya sendiri, mengutuki dirinya sendiri. Aku udah bosan lah hidup kayak gini. Betul? Kalau masalah, coba banyak masalah yang bertubi-tubi nggak selesai. Ada satu titik mengatakan, wah, aku udah bosan hidup. Hati-hati, saudara. Jangan memperkatakan hal yang seperti ini. Ya, ini Ayub kedua lakukan. Yang ketiga, di Ayub 27 ayat yang pertama, maka melanjutkan, dia mengecam Allah. Demi Allah yang hidup dan tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Wow. Banyak juga, seberapa banyak yang kita mengecam Allah.
Kenapa Tuhan? Kau nggak memberi keadilan bagiku? Komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau jahat sama aku. Kenapa Tuhan? Engkau biarkan aku seperti ini. Jadi saudara, di balik kesalehan Ayub, di balik semua perbuatan-perbuatan Ayub itu, Ayub ini mulai ngeluh sama Tuhan. Ya. Di balik kejujurannya, di balik takut akan Tuhan, di balik semuanya dan semuanya itu, Ayub ini mengecam Allah. Padahal di dalam diri Ayub itu luar biasa awalnya. Nah, di sini saudara, Tuhan itu memperlihatkan kepada Ayub, ini loh sebenarnya dirimu Yob, yang kamu mengatakan kamu orang yang saleh dan takut akan Tuhan dan sebagainya, bahwa ini loh kamu sebenarnya. Makanya jangan sok lah hidupmu ini sok apa? Sok saleh. Ya. Jangan sok hidupmu kudus. Nah, makanya saudara ini belajar ya. Ini kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana sebenarnya hidup kita ini? Kita dilahirkan Tuhan ini sebenarnya bagaimana? Mari kita menjadi koreksi diri. Sebenarnya hidup kita ini bagaimana? Apakah sudah seperti Ayub yang saleh? Apakah sudah yang seperti Ayub yang hidup takut akan Tuhan? Apakah sudah seperti Ayub yang hidupnya jujur? Ya. Tapi ini saudara, Ayub yang melakukan itu ternyata di baliknya ini, wah, hatinya dibongkar oleh Tuhan. Ya. Nggak ada yang tahu, satupun tidak ada yang tahu hatinya Ayub, saudara. Yang kita tahu adalah kita membaca kisahnya Ayub dan akhir endingnya kita tahu. Tapi kalau kita sebagai pelakunya atau sebagai Ayub, kita menghadapi bagaimana sebenarnya hidup kita ini. Nah, oleh karena masalah-masalah yang dihadapi Ayub ini, saudara, Ayub ini mulai mengenal Allah. Karena masalah-masalah yang Ayub hadapi, seberapa besarnya itu, dia mulai, oh, ternyata di balik kesalehan, di balik ketakutan hidupku akan Tuhan, aku perlu pertolongan Tuhan. Ya. Aku perlu kasih karunia Tuhan. Karena Ayub ngerti bahwa kesalehannya, hidup takut akan Tuhan, kejujurannya, kebaikannya, dan bla 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 bla, itu tidak bisa menolong hidupnya. Jadi saudara, harta sebanyak apapun, kepandaian kita, posisi kita, jabatan kita, apapun yang kita punya, hidup mungkin yang apa, saudara, saleh, gak bisa, saudara. Hidup ini karena kasih karunia Allah. Nah, kita ini diajar untuk apa, saudara? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan artinya apa? Bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu juru selamat. Kalau kita perlu juru selamat, kalau kita perlu Tuhan Yesus, makanya yang kita lakukan adalah hidup melekat di dalamnya, bukan yang menjauh, memisahkan diri dari Tuhan. Kalau kita merasa perlu pertolongan Tuhan, ya, yang kita lakukan apa, saudara?
Tidak boleh kecewa dengan Tuhan. Amin. Jadi kisah Ayub ini menggambarkan sebuah perjalanan iman, saudara. Ini misterinya Allah. Ya, mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Ini misteri Allah. Tetapi harus percaya, saudara. Semua di balik semua ini, Tuhan tuh sudah merancangkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah menetapkan yang baik. Tinggal kita ini mau nurut apa enggak. Amin. Ya. Kemarin ada yang live chat, ya, mengatakan bahwa aku suka kisahnya Ayub. Ya. Tahu ya? Ya suka. Kenapa? Karena tahu endingnya. Ayub dipulihkan, diberkati double porsi. Karena tahu statementnya dulu. Coba kalau kita nggak tahu. Coba kita di posisinya Ayub. Apa yang saudara lakukan? Kita sudah merasa baik. Kita sudah merasa saleh. Ya, bahkan nggak ditemukan kesalahan dalam diri saudara. Tetapi satu saat Tuhan izinkan sebuah masalah-masalah yang terus tidak berhenti. Apa yang saudara lakukan? Nah, masih tetap percaya sama Tuhan Yesusmu. Ya. Kita memang cerita ini menarik karena kita sudah tahu endingnya. Wah. Coba sudah Bapak Ibu Saudara kalau nonton drakor itu ya. Kita kan penasaran nih. Wah, endingnya seperti apa? Happy ending atau apa? Sad ending. Ya. Kalau sad ending coba kita udah nonton seri 150 seri, tahu-tahu sad ending. Gimana coba? Waduh, ternyata kok begini ya. Tapi udah mengikuti seri itu sampai terakhir ternyata happy ending. Wah, kita ikut happy ya. Nah, ini kisah Ayub, saudara. Ya. Kita tahu bahwa akhir hidupnya. Nah, akhirnya karena Ayub merasa bahwa dirinya perlu juru selamat, bahwa Ayub merasa bahwa kesalehannya tuh nggak cukup untuk menolong hidupnya. Inilah Tuhan mulai berperkara kepada Ayub. Ya. Setelah Ayub mengatakan menghujat Allah, ya, setelah Ayub mengatakan ya mengutuki dirinya, mengutuki kelahirannya, dia mulai, inilah titiknya. Ya, Ayub sadar. Dan Tuhan mulai berperkara. Kalau saudara sedang menghadapi masa dan sekarang di titik yang paling rendah di nol. Dan Anda, saudara mulai percaya bahwa aku perlu Tuhan. Inilah Tuhan, kau percaya bahwa Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Amin. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mulai percaya, merasa bahwa aku perlu juru selamat, Tuhan Yesus. Dan ini di ayat pasal Ayub 40 ayat yang pertama. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berpantah dengan yang maha kuasa? Ya saudara, di sini katakan Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Yang pertama. Ya, peringkupnya Ayub merendahkan diri. Saudara, ketika kita menghadapi satu badai yang besar, mari saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita itu nothing, saudara. Kekuasaan uang seberapa banyak pun gak bisa menyelamatkan.
tetapi kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sadar kita perlu juru selamat. Nah, Tuhan berperkara. Ya. Jadilah ya. Tuhan mengatakan, Ayub jadilah seorang yang berperkara denganku. Ya, ketika Tuhan menantang Ayub, Ayub gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, ketika Tuhan menantang Ayub, Ayub, jadilah seorang yang berperkara denganku. Ayub gak bisa berbuat apa-apa. Mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24. Boleh yang sudah menemukan membacakan dengan keras. Roma 3 ayat 23 dan 24. Ya, Ibu Neti, terima kasih. Ya. Belum dibuka mic-nya, Bu. Roma 3 ayat 23 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kenapa banyak orang kehilangan kemuliaan Allah? Ya. Karena dosa. Makanya saya sangat gak suka ketika seseorang diperhadapkan sebuah masalah lalu ingin hidupnya dipulihkan Tuhan. Ingin kemuliaan Tuhan turun atas hidupnya, tetapi maaf, masih merokok kelakuannya, masih melakukan halnya. Bagaimana kemuliaan Allah bisa turun? Di sini katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, saudara. Karena penebusan Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi apa? Penebusan itu, saudara, seperti nggak ada artinya. Pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita itu seperti nggak ada artinya. Masih seenaknya sendiri hidup ini. Masih menuruti banyak kedagingan. Makanya saya mengajak untuk saat ini, pagi hari ini, saudara, kita kembali mengerti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa hidup ini kita sampai hari ini karena kasih karunia Allah. Dengan cuma-cuma. Makanya jangan pakai hidup ini dengan sesuatu yang tidak baik. Jangan kotori hidup ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jadi saudara, kebenaran sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Amin. Kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. 1 ditambah 1 sampai kapanpun juga 2. Itu kebenaran. Ya.
Jadi dalam perjanjian lama sampai kapanpun, ya, mulai dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai kapanpun, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau banyak masalah yang saudara hadapi, mungkin keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saudara membuka hati untuk apa? Untuk berperkara dengan Allah. Supaya apa? Allah mau ini berperkara dalam hidupmu. Amin. Nah, kalau Allah sudah berperkara dalam hidupmu, dalam diri Ayub ini, apa yang terjadi? Ya, Tuhan memulihkan. Nah, bagaimana Tuhan mau berperkara dalam hidup kita kalau diri kita aja masih sombong? Bagaimana Tuhan mau berperkara dalam hidup kita kalau kita masih nyimpen banyak sampah, luka hati? Bagaimana kemuliaan Allah itu bisa turun kalau diri kita dipenuhi dengan dosa? Dosa yang kelihatan atau dosa yang nggak kelihatan? Nah, dosa yang nggak kelihatan ini kadang-kadang juga lebih serem, saudara. Menyimpan luka hati ini. Jangan dianggap sepele, saudara. Karena jelas Tuhan katakan, ketika engkau tidak mau mengampuni orang, ya Bapamu juga tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak mau mengaku dosa, ya bagaimana Tuhan mengampuni? Nggak bisa. Ya saudara. Jadi keselamatan itu tidak akan pernah berubah. Baik zaman Adam, saudara. Kita tahu bahwa Adam berbuat dosa. Apa yang dia lakukan? Dia ambil daun untuk menutupi ketelanjangan dosa, betul? Ya kan? Ditutupi apa? Daun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan apa? Kulit binatang. Ya, untuk menutupi. Itu di situ apa tandanya? Ada pengorbanan, saudara. Ada inisiatif Allah, Tuhan memikirkan pengorbanan untuk menutup dosa manusia. Dan pengorbanan di kayu salib itulah. Jadi tanpa itu, saudara, kita itu sebenarnya udah nggak ada. Tapi karena kasih Allah, karena pengorbanan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Dan Tuhan terus mengerjakan karyanya untuk menyelamatkan hidup kita. Makanya saudara, kalau kita mengerti kita hidup, kita anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita mengerti saudara, engkau menghadapi masalah apapun, engkau akan tetap kuat. Bukan ngomel sama Tuhan. Jangan dikit-dikit ngomel sama Tuhan. Jangan dikit-dikit ngeluh bersungut-sungut dengan Tuhan. Engkau nggak ngerti rencananya Tuhan. Engkau nggak ngerti misteri yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Yang saudara lakukan adalah percaya. Amin. Yang saudara lakukan adalah percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan hidup saudara dan saya. Itu yang terbaik. Ya. Pastikan diri kita ini, ya, mau Tuhan ini berperkara dalam hidup kita. Pastikan itu. Biar kemuliaan Allah itu turun atasmu. Amin. Ya. Di sini Ayub mengerti bahwa kesalehannya dan lain-lain itu tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Makanya orang kalau sombong itu saya nggak ngerti.
Jangan sombong. Semua itu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan pernah merasa perbuatan baik itu sudah menyelamatkan hidupmu. Jangan pikir perpuluhan memberikan yang terbaik. Itu harus memberikan perpuluhan. Iya. Tetapi jangan berpikir engkau sudah merasa aku sudah memberi ini Tuhan. Tuhan gak bisa disogok dengan kekayaan apapun. Tuhan sudah sangat kaya, nggak perlu. Tuhan tuh perlu hati. Ya, hati kita. Dengan perbuatan baik, enggak. Itu nggak bisa. Itu memang perlu dilakukan. Berbuat baik. Tapi artinya itu tuh nggak cukup. Karena kasih karunia Allah. Amin. Ya. Nah, Ayub putus asa dengan hidupnya. Dan ketika putus asa ini, Ayub mengerti, Ayub sadar, Ayub melihat Tuhan. Ya. Ayub 42 ayat 5. Wah, panjang nih ya, saudara. Kita belajar Ayub ya. Nah, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Hanya kata orang saja, berarti belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di sini Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahwa dirinya ini perlu juru selamat. Ayub mengerti bahwa kesalehannya itu nggak ada artinya tanpa kasih karunia Allah. Nah, saudara, kita harus sadar hidup ini karena kasih karunia-Nya. Tanpa pengalaman, tanpa masalah yang pahit, Ayub gak bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara bersyukur kalau sedang menghadapi masalah-masalah hidup itu, kau percaya dengan imanmu bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Amin. Kalau gak ada masalah, gimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Ya. Jadi bersyukurlah saudara, tetap maka Tuhan selalu mengatakannya. Bersyukurlah kalau sekarang ini kita sedang mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Ya, karena di saat titik-titik terendah ini, nol ini, Tuhan mau berperkara dalam hidupmu. Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Ayub 42 ayat yang ke-10. Nah, ini yang orang suka, ini yang banyak orang tunggu-tunggu. Ini yang banyak kita. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, kenapa banyak orang suka? Karena ini. Karena lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sampai di sini dulu. Wow, padahal sahabat-sahabatnya dialah sahabat yang mencela Ayub, ya, yang suka menghujat Ayub. Tetapi yang Ayub lakukan apalah, saudara? Dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang mencela dia, yang mencaci maki Ayub, yang menghujat Ayub, yang Ayub dikompor-kompori. Nah, makanya saudara, kalau ada orang yang menghujat saudara, mencaci maki, doakan dia. Lu jangan dibenci, jangan. Apa bedanya dengan orang dunia? Ya, kalau dihujat orang, dihujat teman, dihujat saudara, nggak dihargai, lalu kita balas, ya berarti saudara belum punya kasih.
berarti sama dengan orang duniawi. Nah, Tuhan gak suka. Tuhan gak mau memulihkan hidupmu. Tetapi karena di sini katakan bahwa Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, jangan stres kalau segala sesuatunya hilang, saudara. Ya, uangnya ini, hartanya dikembalikan sama Tuhan. Tapi jangan mikir, ya, pasangan hidupmu hilang 1 lalu Tuhan mengembalikan 2, jangan ya. Ini gak boleh. Ya, tapi semua apa yang katakan ini, Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan, ya, katakan. Ya, saudara, inilah. Ya, Ayub mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan Ayub mau mendoakan orang-orang yang menghujat dirinya. Mari saudara, kita untuk mendoakan, ya, yang nyakiti hati kita ini jangan malah dibales dengan menyakiti dia, tetapi didoakan, ya, berjuang, ya. Nah, saudara, kenapa Ayub ini berubah? Karena Ayub melihat Allah. Karena Ayub sadar, oh, aku perlu Tuhan. Hidupnya berubah. Ya. Dan hatinya diubahkan. Karena setelah itu Ayub dipulihkan Tuhan. Nah, memulihkan ini itu berkat anak sulung. Yakub menginginkan berkat esok karena apa? Berkat 2 kali lipat. Karena berkat sulung. Ya. Nah, saudara, orang yang benar pada saat nanti mati, kemudian Tuhan datang, maka ia akan dibangkitkan. Yang tidak mati itu akan diangkat atau rapture. Ya. Nah, jemaat anak sulung ini yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang akan menerima double porsi. Makanya kita itu melakukan, saudara, untuk supaya kita mendapatkan, untuk menjadi, ya, jemaat anak sulung. Kejar itu, makanya kerjakan itu. Kalau sampai kita bisa mengalami rapture itu, waduh, itu yang saya mau. Ya, tidak menghadapi masa-masa sukar nanti. Nah, saudara, yang terjadi di kesimpulan yang terakhir, ya, sebentar ya. Yang terjadi pada Ayub apa? Mati rohani. Dia saleh, dia takut akan Tuhan, tetapi dia nggak bisa melihat Tuhan. Ini yang terjadi pada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya saat ini. Dia mati rohani. Dengan adanya masalah yang dihadapi ini, saudara, mati rohani. Makanya di akhir tahun 2021 saya dapat hikmat Tuhan, yaitu, saudara, di Yesaya 60 ayat 1 untuk tema di tahun 2022 ini, saudara. Ya. Boleh kita baca kembali, ya. Di Yesaya 60 ayat yang pertama, inilah menjadi tema di tahun ini 2022 di Yefta Ministry, saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, saudara. Bangkit, yang saya maksud bangkit di sini juga adalah, saudara, bangkitkan roh kita.
Jangan sampai mati, tapi bangkitkan rohmu itu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika saudara mengaktifkan, membangkitkan roh saudara, biarlah kemuliaan Tuhan ini turun atas saudara dan saya. Ya, setelah mengalami penderitaan yang hebat, Ayub baru bisa melihat Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan, mendapat transformasi perubahan hidup. Nah saudara, kita percaya masalah apapun yang saudara hadapi, percaya ketika engkau merendahkan diri hadapan Tuhan, ketika engkau membangkitkan rohmu, maka engkau akan mendapat transformasi dan Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Ya, ini gambaran di dalam kehidupan orang. Kisah Ayub ini menggambarkan bahwa saudara, penderitaan, mengalami penderitaan, ya, tujuannya supaya apa? Menemukan siapa diri kita ini, bahwa diri kita ini perlu juru selamat, hidup kita ini perlu Tuhan. Amin. Ya, jadi ada pesan di sini saudara sebagai penutup. Ya, belajarlah mengasihi Tuhan dalam segala hal apapun. Jadi kondisi sekarang yang saudara hadapi, belajarlah mengasihi Tuhan. Jangan belajar untuk meninggalkan Tuhan, jangan belajar kecewa dengan Tuhan, tetapi belajar mengasihi Tuhan. Bukan pada saat diberkati kita belajar mengasihi Tuhan. Ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang disembuhkan, ada yang nggak disembuhkan. Mungkin ada yang susah cari uang, mungkin ada yang gampang cari uang. Ya, tapi mari percaya, beriman untuk mengasihi Tuhan. Ya, mungkin nasib kita berbeda-beda, tetapi percaya saudara, inilah misteri Tuhan, gimana kita perlu iman, percaya. Tanpa iman dan percaya saudara, kita susah menghadapi hidup ini. Hidup kita akan bawa. Ya, saya nggak setuju dengan teori kemakmuran, ya, bahwa dengan persepuluhan yang banyak, bahwa dengan ketaatan, bahwa semuanya baik, wah ibadah nonstop, doa nonstop. Tetapi ketika Tuhan semuanya itu izinkan berbalik semuanya, engkau mengalami sesuatu yang dari Tuhan yang kita tidak mengerti. Wah, semuanya itu kan berantakan. Kenapa? Karena engkau sudah berpikir bahwa aku sudah beribadah non-stop setiap hari, Senin sampai Senin, tiap hari. Aku sudah berdoa non-stop, aku sudah berpuasa non-stop. Bahkan aku tidak hanya memberi perpuluhan kepada Tuhan, aku sudah memberi 50% untuk Tuhan. Sudah kulakukan semuanya itu. Tetapi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi, yang saudara nggak ngerti akhirnya apa yang saudara lakukan, kau pasti kecewa dengan Tuhan. Pasti, karena engkau sudah merasa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, makanya saya nggak suka teori-teori begitu. Jelas Tuhan katakan, ikut aku adalah pikul salib dan menyangkal diri. Ya. Maka semuanya itu saudara, kalau kita merasa aku sudah memberi ini waktuku untuk Tuhan, aku sudah bangun setiap pagi, aku sudah memberikan waktu untuk Tuhan, aku sudah ini dan itu. No, jangan. Nah, sini kita belajar dalam segala keadaan apapun, kita belajar mengasihi Tuhan. Amin. Percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh, Dia akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Jangan fokus dengan masalahmu, tetapi lewat masalah ini engkau mengerti, oh, aku perlu Tuhan.
kebaikan semua ini nggak ada artinya. Keselamatan tanpa keselamatan dari Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan ini supaya kita punya iman yang menaik levelnya. Ya, kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan. Kenapa Tuhan sampai hari ini belum berikan pekerjaan mungkin? Kenapa Tuhan belum sembuhkan sakitku? Kenapa Tuhan belum menyelesaikan masalahku? Kenapa Tuhan ini itu. Mungkin kau sedang merasa seperti itu. Engkau nggak tahu endingnya. Yang saya percaya, Tuhan belum selesai melakukan perkara buat hidup saudara dan saya. Amin. Mari saudara, segala keterikatan yang gak baik, mari kita lepaskan, supaya kemuliaan Allah itu turun atas hidup kita. Jangan ingat lagi masa lalumu. Jangan biarkan hati pikiranmu dikuasai oleh roh-roh iblis. Roh-roh yang memberontak, roh-roh yang menghancurkan, roh-roh yang terus mengimpartasi nggak baik, berpikiran negatif, ingin bunuh diri lah, ingin mengutuki bahwa aku hidup nih buat apa. Jangan, lepaskan semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ucap syukur Bapa, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Ya, firman-Mu ini kami lebih mengerti Tuhan. Kau tidak mungkin menindas hidup kami, anak-anak-Mu. Tidak mungkin. Kami mau Tuhan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau. Aku perlu juru selamat Tuhan Yesus. Bahwa semua yang aku lakukan itu gak ada artinya Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu. Kau tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami mau terus setia Bapa. Dalam segala keadaan apapun ku mau memilih setia. Sekarang aku mengerti, sekarang aku sadar. Tanpa Engkau gak bisa berbuat apa-apa. Ampuni kami ampuni aku Tuhan. Ketika aku pernah kecewa dengan Tuhan, ketika aku menjauhkan diri. Tapi mulai saat ini, dalam segala keadaan aku mau setia mencari Engkau, mencari Sang Juru Selamat. Makasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, percaya semua mendatangkan kebaikan, karena kemuliaan Tuhan akan diturunkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Rabasika ya Ralabaraba. Oh ya Rabasika ya Ralabaraba. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa. Jemaat Tuhan, terimalah kasih karunia Allah, anugerah dalam hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus, percaya Tuhan akan memimpin, menyertai hidupmu sampai Maranatha. Setiap kita yang lebih lagi mau mengasihi Tuhan, setia dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Kiranya
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya di morning prayer.